Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur 1, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 dari kelas D akan mempresentasikan mengenai arsitektur jengking, yaitu arsitektur era pasca kemerdekaan hingga Orde Baru. Yang pertama, penjelasan umum tentang arsitektur jengking. Arsitektur jengki kini merupakan salah satu gaya arsitektur asli Indonesia yang secara umum, gaya ini termasuk pada arsitektur postmodern. Latar belakang arsitektur jengki. Awal mula lahirnya arsitektur jengki, yaitu pada awal tahun setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950 hingga 1960-an, timbul semangat pembebasan diri dari segala hal yang berbau kolonialisme. Dikarenakan adanya pertikaian antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Jaya, para masyarakat yang berkewarganegaraan Belanda harus kembali dan meninggalkan Indonesia. Namun, proses pembangunan pada kala itu tidak boleh berhenti begitu saja. Dalam keadaan yang serba sulit kala itu, pemerintah Indonesia memanfaatkan siapa saja yang mampu bekerja di bidang konstruksi. Beruntungnya, kemampuan bekerja ini didapati dari mereka yang pernah bekerja di perusahaan konstruksi pada masa pendidikan. Misalnya, kantor pekerjaan umum, biro arsitek atau kontraktor Belanda. Kebanyakan dari mereka hanyalah lulusan STM. Dengan berlandaskan nasionalisme yang kuat, timbul usaha agar tidak membuat apa yang telah dibuat oleh Belanda. Di saat itulah, hal yang mendasari sebab lahirnya arsitektur jengki. Ternyata dengan rumah bergaya jengki itu membuktikan gaya bangunan yang dapat menghancurkan arsitektur berbau kolonial dan merupakan sebuah harapan bangkitnya era pasca kemerdekaan Indonesia dan jauh dari unsur penindasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri dan karakteristik arsitektur jengki. Ciri dan karakteristik arsitektur jengki yang pertama yaitu terdapat penyimpangan garis vertikal dan horizontal pada bentuk kusen. Kedua, terdapat tambahan dinding pada samping rumah yang menyempit pada bagian bawahnya. Ketiga, bentukan dewel teras serta garis pada muka dinding dan pintu yang bebas. Keempat, dinding rumah diisi dengan motif-motif buatan dan tidak alami. Yang kelima, dinding dipasangi dengan roster yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Keenam, dinding diberi material batu alami dengan bentuk yang teratur. Dan karakteristik arsitektur jengki yang ketujuh, yaitu tembok gewel pada atap pelana ditambahkan motif-motif buatan. Kedelapan, menggunakan atap pelana dengan salah satu atap lebih rendah dari sisi yang lain. Yang terakhir atau yang kesembilan, setengah sisi tembok yang menghadap ke jalan lebih menjorok ke depan. Arsitektur jengki menggunakan konstruksi dan struktur yang pertama, yaitu atap rumah mengayun dengan sudut kemiringan 35 derajat. Kedua, pemakaian dinding jenis roster atau lubang ventilasi udara atau yang juga biasa disebut ice brick. Ketiga, penggunaan struktur rangka beton pada jendela dan pintu rumah. Keempat, kombinasi penutup dinding menggunakan material batu-batuan. Kelima, gabel dengan dinding luar yang miring membentuk segi lima secara keseluruhan. Keenam, kusen, pintu, dan jendela memiliki bentuk asimetris yang tidak terikat dengan garis vertikal dan horizontal. Yang terakhir atau yang ketujuh, yang berbentuk huruf V atau miring, atau patah, atau bengkok, atau lengkuan yang berfungsi sebagai menopang atap pada bagian teras rumah. Objek bangunan yang kami bahas merupakan sebuah rumah bergaya arsitektur jengki yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi objek terletak pada Jalan Seruni nomor 12, Kecamatan Lowok-Waro, Kota Malang, Jawa Timur. Aspek tipologis rumah yang pertama yaitu pemakaian atap menggunakan atap jenis pelana dengan sudut atap 35 derajat dan atap bertumpuk. Kedua, material rumah yaitu menggunakan material batu tempel pada dinding depan rumah, serta ditemui material kanopi yang menutupi teras rumah. Ketiga, displang rumah jengki yang diamati menggunakan displang yang cukup tebal, yaitu terdapat kelebihan sekitar 40 cm. Keempat, dinding rumah atau dinding depan rumah ditemukan dalam bentuk miring gavel yang sering dijumpai pada rumah gaya arsitektur jengki. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang telah diberikan teman saya sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu adalah prinsip rancangan kesatuan. Nah, terlihat dari fasad atau wajah bangunan rumah jengki di Malang ini, yaitu terdapat perpaduan warna dan material. Nah, prinsip kesatuan ini, walaupun bangunan ini menggunakan material yang cukup bervariatif, tetapi saling berkesinambungan. Nah, perpaduan dari warnanya juga terlihat, yaitu warna putih dari dinding dan juga dinding yang ditempeli ornamen batu berwarna hitam. Yang selanjutnya itu ada prinsip rancangan dominasi. Nah, terlihat dari fasad bangunan rumah jengki ini, unsur yang menjadi dominasi pada bangunan tersebut adalah
bentuk geometri persegi dan persegi panjang yang terlihat pada bukaan, jendela, pintu, dan juga terlihat pada kolom. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip rancangan keseimbangan. Jika tampak depan bangunan dibuat garis tengah sumbu, objek ini memiliki bentuk facet yang sama antara bagian kanan dan kirinya, meskipun terdapat perbedaan ketinggian. Jika tiap massa bangunan dibuat garis tengah sumbu, juga menghasilkan pengaturan yang seimbang antara elemen yang terletak di kiri dan di kanan massa bangunan. Yang selanjutnya yaitu prinsip rancangan skala. Secara skala visual, objek tersebut memiliki ukuran yang normal. Berdasarkan ketinggian serta volumenya, bangunan tersebut hampir sama dengan bangunan lain di sekitarnya atau di lingkungannya. Nah, secara skala mekanis, elemen bangunan seperti pintu, jendela, roster, ketinggian dan juga ketinggian dinding menggunakan ukuran sesuai standar, yaitu ukuran standar yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu prinsip rancangan harmoni. Pada objek tersebut terlihat adanya keharmonisan atau keselarasan antara elemen-elemen arsitektur yang ada pada objek tersebut. Nah, keselarasan tersebut berupa warna antara dinding atap dan juga ornamen batu dinding. Warna dinding atap berwarna coklat dan juga batu dinding tersebut berwarna abu-abu hitam. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip rancangan proporsi. Nah, dari segi proporsi, objek tersebut masih terbilang sesuai dengan ketinggian bangunan yang berada di lingkungannya. Jadi, jika kita membandingkan atau melihat rumah jengki tersebut dengan rumah-rumah di sekitarnya, rumah tersebut masih proporsi. Atau jika kita lihat masih enak dipandang, tidak jauh lebih tinggi sendiri atau jauh lebih rendah sendiri. Dan ukuran lebar atau volumenya masih terlihat proporsional. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip rancangan irama. Jika kita melihat rumah jengki tersebut, terdapat irama yang terlihat dari facet bangunan atau wajah bangunan, berupa adanya pola-pola, yaitu pola-pola dari jendela dan pintu yang selang-seling, pintu, jendela, pintu, dan juga pola warna dari wajah bangunan tersebut, yaitu warna putih, lalu di tengahnya dinding batu, ornamen batu berwarna abu hitam, lalu dinding sebelahnya lagi warna putih. Pembahasan selanjutnya adalah asas perancangan arsitektur jengki. Yang pertama adalah tekstur. Pada bangunan ini, tekstur dapat dilihat dari penggunaan batu tempel yang memberikan kesan alami, informal, dan dinamis. Peletakannya yang hanya di bagian tengah fasad dan tidak beraturan memberikan kesan berani dan dinamis. Selanjutnya adalah kontras. Ornamen batu tempel dimulai dari teras hingga kedua sisi samping teras dengan bentuk lanjutan yang tidak biasa, yaitu mengikuti arah jendela trapesium. Penggunaan warna cat yang berseberangan dengan warna batu tempel juga menyebabkan kontras lebih terasa. Selanjutnya adalah struktur. Struktur atau racana dapat terlihat pada susunan batu tempel pada dinding fasad bangunan. Racana yang digunakan merupakan racana semi tertib karena terdapat sedikit ketidakteraturan. Selanjutnya ada prinsip penataan ruang. Objek bangunan arsitektur jengki memiliki ruang-ruang yang tidak jauh berbeda dengan ruang-ruang pada rumah masa sekarang. Adapun fungsi ruang yang ada pada bangunan yang kami ambil, yang pertama teras digunakan sebagai ruang penerima tamu sebelum dipersilakan masuk, ruang tamu digunakan untuk menjamu tamu, ruang keluarga digunakan untuk menghabiskan waktu dan bercengkrama dengan keluarga, gudang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah bekas atau tidak terpakai, serta garasi yang digunakan untuk menyimpan kendaraan pribadi. Selanjutnya adalah transisi ruang. Pada objek ini, transisi ruang terdapat antara ruang tamu sebagai ruang publik dan ruang keluarga sebagai ruang semi-publik. Transisi ruang pada bangunan ini menggunakan bentuk geometri sederhana berupa bidang kayu lapis yang tidak bersifat permanen. Pada bangunan ini, hierarki ruang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada area publik, yang kedua ada area semi-publik, dan yang ketiga adalah area private. Area publik meliputi teras, ruang tamu, dan salon, lalu area semi-publik, ruang keluarga dan musola. Area private yaitu kamar tidur. Pada bangunan ini juga terdapat ruang servis yang digunakan oleh para pekerja untuk beraktivitas. Selanjutnya ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang pada bangunan ini merupakan jalur yang linear, berawal dari teras menuju ke ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dan dapur, dan berakhir di garasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.